Kalau ngomongin game legend di HP, mungkin lu langsung kepikiran Snake di Nokia. Tapi gimana kalau gue bilang bahkan sebelum Snake terkenal di akhir 90-an, udah ada HP yang bisa main game sejak tahun 94. Dan jawabannya bukan Nokia, namanya Simon IBM. HP ini sering dibilang sebagai smartphone pertama di dunia. Tapi ternyata HP ini juga bisa dipakai buat main game. Jadi apa benar dia HP pertama yang bisa main game? Atau masih ada yang lebih dulu? Yuk kita kulik. Sebelum kita ngomongin gamenya, kita harus kenalan dulu sama Simon IBM. Dia rilis tahun 1994. Hasil kolaborasi antara IBM dan Bell South. Ini bukan cuma HP biasa, bahkan istilahnya smartphone pertama, karena bisa lebih dari sekedar telepon dan SMS. Beberapa fitur utama Simon IBM ini yaitu touchscreen monokrom 4,5 inci, bisa kirim email dan fax, punya aplikasi built-in kayak kalender, notepad, dan kalkulator, dan yang paling menarik punya game bawaan. Jadi bahkan sebelum Android, sebelum iPhone, dan sebelum Snake-nya Nokia, IBM Simon udah jadi gadget yang bisa lu pakai buat kerja dan main game. Simon IBM ini punya game sederhana yang dinamain Scramble. Ini semacam puzzle word game, dimana lu nyusun huruf buat ngebentuk kata. Kalau lu ngebayangin grafisnya keren, jangan. Karena layarnya masih monokrom, cuma hitam putih. Tapi buat tahun segitu, udah futuristik banget. Scramble ini bukan game tambahan dari luar, tapi built-in. Artinya dia udah ada dari sananya. Ini yang bikin banyak orang ngeklaim Simon IBM sebagai HP pertama yang bisa main game secara teknis dan resmi. Masalahnya, walaupun Simon IBM punya game duluan, orang-orang lebih familiar sama Nokia 6110. HP pertama yang punya Snake di tahun 97. Kenapa bisa begitu? Jawabannya kurang lebih karena Nokia dijual jauh lebih banyak, yaitu puluhan juta unit. Terus, Snake sangat adiktif dan jadi tren global. Dan alasan lain IBM Simon cuma terjual sekitar 50.000 unit dan cepet mati di pasaran. Jadi bisa dibilang Simon IBM yang memulai tapi Nokia yang mempopulerkan. Sekarang kita masuk ke ranah yang seru yaitu debat-debatnya. Karena klaim HP pertama yang bisa main game gak sesederhana itu. Beberapa peneliti dan penggemar teknologi punya argumen yang beda. Ada yang pro, ada yang kontra sama klaim IBM Simon ini. Yang pro bilang karena dia gamenya udah built-in dan playable langsung. Terus masuk kategori smartphone karena ada OS dan apps-nya. Dan rilis secara resmi tahun 94 jauh sebelum Snake. Sementara argumen yang kontra bilang Simon lebih mirip PDA alias personal digital assistant ketimbang HP konvensional. Dan fungsionalitas teleponnya terbatas, nggak seefisien HP komersial. Dan mereka bilang ada juga perangkat PDA atau komunikator lain yang bisa jalanin game tapi bukan HP murni. Jadi tergantung lu definisiin HP itu apa. Kalau lu anggap harus bisa telepon, portable plus bisa main game, Simon IBM sah sebagai yang pertama. Tapi kalau lu mau lebih mainstream, ya orang bakal jawab Nokia 6110 dengan Snake-nya. Buat kasih konteks, di tahun 94 sampai 96, dunia HP masih didominasi Motorola, Ericsson, dan Nokia.
Tapi belum ada yang kepikiran masukin game. Fokus mereka waktu itu cuma bikin baterai tahan lama dan sinyal yang kuat. Simon IBM walaupun kalah dari sisi komersial, tapi secara inovasi dia jauh melampaui zaman. Bisa dibilang dia bukan cuma smartphone pertama, tapi juga trendsetter buat ide bahwa HP itu bisa buat hiburan juga. Jadi kesimpulannya, Simon IBM emang bukan HP paling sukses di dunia. Tapi secara teknis dia pantas disebut sebagai HP pertama yang bisa main game. Walaupun bukan snack, Scramble tetap jadi bukti awal kalau HP bisa lebih dari sekedar telepon dan SMS aja. Dan kayak banyak inovasi awal lainnya, dia dilupakan. Tapi sekarang dengan banyak orang yang suka nostalgia dan sejarah teknologi, nama Simon IBM mulai diangkat lagi. Gimana menurut lu? Masih tim Nokia atau udah mulai tertarik sama Simon IBM? Tulis di komentar ya. Kalau lu mau beli HP yang tadi dibahas, atau mau beli HP jadul buat koleksi atau sekedar nostalgia, gue udah siapin link pembelian di deskripsi bawah. Dan kalau lu mau diskusi atau sharing seputar info gadget dan teknologi, boleh join di grup Telegram yang udah gue siapin juga linknya di deskripsi bawah. Segitu aja dari Nayonet, gua Rio, signing out. Ayo subscribe Nayonet, ayo subscribe Nayonet, tombol lonceng biar gak ketinggalan. Dan api buat otak lu terbang. Ayo subscribe Nayonet, ayo subscribe.